Ada satu kisah saat di Madinah ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengatakan, ngelihat aja ada orang yang lagi baca maulid, ada orang yang lagi baca salawat, bencinya luar biasa. Ada satu orang ahli ibadah dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dia salawat. Tatkala beliau sedang ziarah ke makam Nabi, beliau sedang membaca maulid. Ada salah satu orang di belakangnya mendengar, begitu selesai diajak makan di rumahnya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, boleh? Boleh. Alhamdulillah, dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah ternyata bukan dikasih makan, tangan diikat, lidahnya dipotong. Kenapa? Saking bencinya karena orang tersebut terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut, lidahnya digenggam, mulut penuh sama darah, lidah digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hati beliau mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya, bukan saya enggak mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya tidak lagi dapat menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna. Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya beliau didatangi sesosok manusia yang tatkala beliau mengatakan, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan lidah itu terputus sekalipun, jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan, Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu, kata Nabi SAW. Namun si hamba Allah ini mengatakan, ya Rasulullah, tapi aku ingin bersalawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan. Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul SAW, dimasukkan ke dalam mulut. Di dalam mimpinya, tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasul SAW, sehingga seterusnya beliau terus dapat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tahun berikutnya beliau ziarah ke makam Nabi. Tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya, Tuan, saya ingin ngundang makan Tuan. Sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan, marhaba, ahlan wa sahlan. Enggak ada sedikit kesultanan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam ini. Dahulu lidah saya dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku, kata orang tersebut. Tidak, wahai hamba Allah, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki yang apa ada di saat ini. Beliau masuk ke dalam rumah. Tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar, hadirin. Kandang begitu besar, begitu dilihat di dalam ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, ini apa ini? Tuan, ingat dahulu engkau bilang engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia adalah ayahku yang Allah kutuk menjadi kerak yang besar. Maka wahai Tuan, maafkan ayahku, biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna. Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan, ya Allah, aku maafkan orang tersebut yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad SAW. Maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna manusia tersebut, maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min